Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas PIAUD 4A, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang beranggotakan saya Umi Fadilah dan dua teman saya yaitu Yona Martina dan Anissa Lutfianti. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang strategi pengelolaan pembelajaran melalui metode bermain STEAM. Adapun pokok pembahasannya ada 5. Yang pertama yaitu pengertian STEAM, yang kedua peran guru dalam pembelajaran STEAM, yang ketiga tips pembelajaran STEAM, yang keempat kegunaan pembelajaran STEAM, dan yang terakhir yaitu nomor 5, strategi belajar melalui metode bermain STEAM. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian STEAM. STEAM adalah suatu pendekatan pembelajaran yang melibatkan seluruh siswa dalam mengeksplorasi dan memahami makna pelajaran yang dilakukan. STEAM sendiri terdiri dari 5 ilmu, yaitu sains, teknologi, engineering atau teknik, art atau seni, dan math atau matematika. Kelima ilmu ini secara keseluruhan saling berkaitan satu sama lain. Ilmu yang pertama yaitu sains. Sains di sini maksudnya sains untuk anak, di mana bertujuan menstimulus anak untuk meningkatkan rasa keingintahuannya, minat, dan berguna dalam pemecahan masalah. Sehingga diharapkan anak dapat mengamati, berpikir, dan mengaitkan antar konsep atau peristiwa. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi sendiri berhubungan dengan alat atau mesin yang diciptakan untuk membantu atau mempermudah dalam melakukan sesuatu. Teknologi bertujuan untuk membantu anak agar lebih mengenal, memahami, dan memiliki kemampuan tentang teknologi. Yang ketiga yaitu engineering atau teknik, yaitu suatu cara yang merupakan pengaplikasian dari pengetahuan sains dan keterampilan dalam menggunakan teknologi untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi anak. Yang keempat yaitu art atau seni. Seni merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keindahan. Namun seni untuk anak lebih menekankan pada menciptakan atau membuat segala sesuatu sesuai kreasi anak itu sendiri. Yang terakhir yaitu yang kelima, math atau matematika. Matematika untuk anak berisi tentang kegiatan belajar konsep matematika melalui aktivitas bermain dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Yona Martina. Baik, selanjutnya ada peran guru dalam pembelajaran berbasis STEAM. Di sini, guru berperan untuk mendukung minat dan keterlibatan anak-anak dalam pembelajaran STEAM, merencanakan pengalaman belajar STEAM yang terintegrasi, dan memahami konsep pembelajaran yang akan dilaksanakan kepada peserta didik, serta menjadi evaluator bagi anak. Selanjutnya juga ada tips pembelajaran berbasis STEAM. Perlu diingat kembali bahwa STEAM merupakan muatan pembelajaran kolaboratif yang mengarah pada pemberian motivasi dan inovasi yang dapat melahirkan anak-anak yang kreatif yang tidak hanya memperkuat pembelajaran dalam disiplin ilmu, tetapi antara disiplin ilmu memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi yang diharapkan terjadinya koneksitas antara sains, teknologi, engineering, seni, dan matematika. Dengan pemanfaatan sarana yang ada di lingkungan sekitar untuk menyelesaikan masalah dalam membangun pengetahuan yang positif, maka dari itu ada beberapa tips, antara lain: pertama, memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi alat dan bahan main di sekitarnya. Ajak anak untuk mengamati dan beri tantangan agar anak dapat mencoba memecahkan masalah. Selanjutnya, kaitkan minat anak pada kegiatan bermain sambil belajar agar anak dapat mudah menerima pembelajaran serta anak dapat enjoy dalam mengikuti kegiatan. Selanjutnya ada ikuti eksplorasi anak hingga anak dapat membuat suatu pernyataan atas apa yang dialaminya. Gunakan APE berupa lost part karena anak akan berkreasi dengan bahan yang ada. Dan yang terakhir, gunakan lagu atau nyanyian serta beri waktu untuk observasi kepada anak guna perencanaan pembelajaran selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu penggunaan pembelajaran STEAM
untuk anak usia dini. Kegunaan yang pertama yaitu untuk melatih keterampilan berpikir kreatif, kolaboratif, serta komunikasi anak untuk menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh guru atau fasilitator. Nah, pada kegiatan ini, anak dilatih untuk belajar berproses berupa kegiatan bermain, kegiatan mengamati, kegiatan mengenali pola, dan berlatih keterampilan kreatif serta keterampilan kolaboratif bersama teman. Kegunaan yang kedua yaitu pembelajaran yang digunakan berbasis teknologi ilmiah. Mengapa demikian? Karena pembelajaran STEAM yang digunakan berbasis teknologi ilmiah ini berguna untuk membekali kemampuan anak memecahkan masalah pada dunia nyata. Kegunaan yang ketiga yaitu melatih keberanian anak untuk berekspresi diri baik kritikan maupun pendapat. Anak dilatih untuk berani menyampaikan ekspresi diri baik berupa kritikan maupun pendapat. Dari hal tersebut akan meningkatkan keterampilan komunikasi verbal maupun nonverbal anak, serta adanya keterbukaan terhadap persepsi orang lain maupun pemahaman terhadap hal-hal yang baru dalam diri anak melalui refleksi dari pengalaman dan emosi dari mereka sendiri. Kegunaan selanjutnya yaitu untuk mengembangkan potensi anak di lingkungan sekitarnya melalui kegiatan bermain sambil belajar. Mengapa demikian? Sesuai dengan fitrahnya anak usia dini, mereka masih berada pada usia 0-6 tahun yang kodrat belajarnya adalah bermain sambil belajar. Untuk itu, dengan metode pembelajaran STEAM ini dapat mengembangkan potensi anak untuk membuat koneksi antara bahan pembelajaran, desain pembelajaran pada lingkungan di sekitarnya. Kegunaan yang kelima yakni melatih kemampuan anak menemukan informasi terhadap hal-hal yang baru yang ia peroleh. Nah, dengan pembelajaran STEAM ini, anak dilatih untuk menemukan berbagai informasi yang tumpang tindih sehingga dengan adanya hal ini akan membuat anak untuk berpikir. Dia akan berpikir dan berpikir kritis terhadap hal-hal baru yang ia terima. Selain itu, mereka juga akan didorong untuk memecahkan masalah bersama dengan guru maupun teman sebayanya. Materi selanjutnya yaitu strategi belajar melalui bermain STEAM. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang ramah, imajinatif, serta berpusat pada anak. Mengapa demikian? Karena dengan menciptakan lingkungan belajar yang imajinatif, kreatif, dan berpusat pada anak akan mendukung keterlaksanaan kegiatan belajar mengajar dan berorientasi pada kreativitas dan keinginatawan anak-anak. Yang kedua, yaitu kondisi lingkungan. Mengapa demikian? Karena kondisi lingkungan yang baik juga akan membangun tingkat kesejahteraan, kesehatan, dan daya pikir anak yang baik pula untuk berkontribusi pada kesejahteraan kolektif dan kemakmuran masa depan anak. Yang ketiga, yaitu mengembangkan keterampilan sains yang sederhana dari lingkungan yang dapat menekankan kognitif anak. Mengembangkan sains yang sederhana bisa kita temukan pada lingkungan sekitar kita, yaitu mengamati, memprediksi, dan memecahkan masalah dengan bermain air, serta benda-benda lain yang mudah diperoleh dari lingkungan sekitar. Anak-anak memperoleh konsep dasar untuk melalui keterlibatan aktif dengan lingkungan. Contohnya sains yang sederhana yaitu untuk menggambarkan integrasi alami dari konsep dasar dan keterampilan proses dalam matematika dan sains. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan dan keterlibatan orang tua untuk membantu membangun pengalaman bermain anak. Memberikan kesempatan kepada orang tua yang sewaktu-waktu kita bisa mengajaknya untuk melibatkan pada kegiatan belajar mengajar anak untuk membantu membangun pengalaman main anak sehingga anak lebih memahami kegiatan yang dilakukan oleh anak tersendiri serta ikut merasakan kegembiraan yang dirasakan saat anak melakukan kegiatan dengan nyaman. Yang terakhir, kita harus menuliskan evaluasi dan mendokumentasikan untuk pertumbuhan anak. Menuliskan pemikiran, evaluasi maupun ide-ide guru atau evaluator merupakan cara yang tepat dalam mendokumentasikan pertumbuhan anak sebagai bahan informasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan seperti orang tua maupun yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.